Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang baptis bayi. Teristimewa bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap bayi-bayi yang meninggal dunia sebelum dibaptis. Saudara dan saudari, Gereja Katolik mempercayai bahwa baptisan diperlukan untuk mendapatkan keselamatan. Injil Markus bab 16 ayat 16. Karena dengan pembaptisan, maka seluruh dosa manusia, baik itu dosa asal maupun dosa pribadi, dihapuskan. Pertanyaan bagi kita, bagaimana nasib bayi-bayi yang meninggal dunia sebelum dibaptis? Pertanyaan ini akan kita jawab melalui beberapa prinsip berikut ini. Pertama, menjadi ajaran iman bahwa orang-orang yang meninggal dengan dosa asal atau original sin tidak dapat bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Katekismus Gereja Katolik nomor 1257 mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan bahwa pembaptisan itu perlu untuk keselamatan. Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Karena itu, ia memberi perintah kepada murid-muridnya untuk mewartakan Injil dan membaptis semua bangsa. Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Pembaptisan itu perlu untuk keselamatan orang-orang kepada siapa Injil telah diwartakan dan yang mempunyai kemungkinan untuk memohon sakramen ini. Gereja tidak mengenal sarana lain selain dari pembaptisan untuk menjamin langkah masuk ke dalam kebahagiaan abadi. Oleh karena itu, dengan rela hati ia mematuhi perintah yang diterimanya dari Tuhan supaya membantu semua orang yang telah dibaptis untuk memperoleh kelahiran kembali dari air dan roh. Tuhan telah mengikatkan keselamatan pada sakramen pembaptisan, tetapi ia sendiri tidak terikat pada sakramen-sakramennya. Kedua, dalam konsep keselamatan, dosa asal diampuni lewat sakramen baptis, yaitu suatu cara biasa yang diinstitusikan oleh Kristus Yesus. Dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1263, oleh pembaptisan diampunilah semua dosa, dosa asal dan semua dosa pribadi, serta siksa-siksa dosa. Di dalam mereka yang dilahirkan kembali, tidak tersisa apapun yang dapat menghalang-halangi mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Baik dosa Adam maupun dosa pribadi, demikian pula akibat dosa-dosa yang terparah darinya adalah pemisahan dari Allah. Semuanya tidak ada lagi. Yang ketiga, namun demikian, tidak selalu perlu untuk menerima baptisan secara eksplisit, dalam hal ini baptisan air. Hal ini dikarenakan bahwa dosa asal juga diampuni lewat keinginan yang murni, yaitu baptis rindu, untuk menerima baptisan secara eksplisit ataupun implisit, atau oleh baptisan darah, yaitu mati untuk Kristus.
Katekismus Gereja Katolik nomor 1258 mengatakan, gereja sudah sejak dahulu yakin bahwa orang-orang yang mengalami kematian karena iman tanpa sebelumnya menerima pembaptisan telah dibaptis untuk dan bersama Kristus oleh kematiannya. Pembaptisan darah ini demikian pula kerinduan akan pembaptisan menghasilkan buah-buah pembaptisan walaupun tidak merupakan sakramen. Namun baptisan rindu dan baptisan darah mensyaratkan seseorang untuk menggunakan akal budi karena mensyaratkan pengambilan keputusan. Keempat, karena bayi-bayi tidak pernah berbuat dosa pribadi atau dosa personal, maka mereka tidak akan menderita baik secara fisik maupun secara spiritual. Yang kelima, sebuah kebahagiaan yang sesuai dengan kodrat manusia adalah suatu yang mungkin setelah kehidupan ini. Saudara dan saudari, secara proporsional dengan kodrat manusia, maka manusia dapat menikmati kebahagiaan dalam permenungan Tuhan melalui ciptaannya. Tempat inilah yang disebut dengan istilah limbo. Limbo dalam bahasa Latin dari kata limbus artinya tepi atau batas, merujuk pada tepi neraka. Dalam teologi Gereja Katolik, ini adalah suatu gagasan spekulatif mengenai kondisi kehidupan setelah kematian bagi mereka yang meninggal karena dosa asalnya, tanpa ditetapkan untuk masuk dalam kutukan neraka. 5 hal di atas adalah alasan-alasan yang mendasari pengajaran tentang limbo. Doktrin limbo ini melalui sejarah yang panjang dari Santo Gregorius, Santo Agustinus, dan Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas yang berpendapat bahwa limbo adalah natural happiness atau kebahagiaan ataupun kegembiraan alami bagi para bayi yang meninggal namun belum sempat dibaptis. Saudara dan saudari, Katekismus Gereja Katolik nomor 1261 mengatakan bahwa anak-anak yang mati tanpa pembaptisan hanya dapat dipercayakan kepada belas kasih Allah seperti yang dilakukan dalam ritus pemakaman mereka. Belas kasih Allah yang besar akan menghendaki agar semua orang diselamatkan. 1 Timotius bab 2 ayat 4. Cinta Yesus yang lemah lembut kepada anak-anak yang mendorongnya untuk mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Injil Markus bab 10 ayat 14. Ini membenarkan kita untuk berharap bahwa anak-anak yang mati tanpa pembaptisan ada satu jalan keselamatan. Gereja meminta dengan sangat kepada orang tua agar tidak menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Kristus melalui anugerah pembaptisan kudus. Demikian yang dapat kami sampaikan saudara-saudari, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih.